Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Niluh Bella Windu Febrianti, selaku dosen pengampu mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai ukuran pemusatan data. Boleh di next. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama dari Rifki Waljar Nugraha, yang kedua ada saya sendiri, Putri Adinda Larasati, yang ketiga ada Mauludi Melani, yang keempat ada Yogi Aldi Syahputra, yang kelima ada Dimas Kisworo, yang keenam ada Hermawan Prakoso, dan yang terakhir ada Andre Cesa Ramadan. Oke, bisa di topik pembahasan kali ini adalah ukuran pemusatan data. Oke, bisa di next. Baik, langsung saja ke soal pertama, yaitu bila nilai ujian statistika dari sebagian mahasiswa dalam suatu kelas adalah 70, 75, 60, 65, dan 80, maka nilai rata-rata hitungnya adalah, jadi rumusnya itu rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Jadi sama dengan 70 tambah 75 tambah 60 tambah 65 tambah 80 dibagi 5. Sama dengan 350 dibagi 5. Itu hasilnya 70. Jadi nilai rata-ratanya adalah 70. Oke, bisa di next. Selanjutnya, soal nomor 2. Misalkan pada suatu ujian bahasa Inggris ada 3 mahasiswa mendapat nilai 60, 5 mahasiswa mendapat nilai 65, 4 mahasiswa mendapat nilai 80, dan 1 mahasiswa mendapat nilai 50, dan 2 mahasiswa mendapatkan nilai 95. Maka nilai rata-rata hitungnya adalah X sama dengan delta F, X per sigma F sama dengan 3 kali 60 ditambah 5 kali 65, 4 kali 80 ditambah 1 kali 50 ditambah 2 kali 95. Per 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2. Sama dengan 1065 dibagi 15. Hasilnya adalah 71. Jadi nilai rata-ratanya adalah 71. Oke, bisa dilihat. Hitungan nilai rata-rata data berikut, yaitu X-nya itu ada 8, dan frekuensinya ada 2. Terus X-nya 6, frekuensinya 3. X-nya 4, frekuensinya 4. X-nya 5, frekuensinya 3. X-nya 7, frekuensinya 2. Dan X-nya 9, frekuensinya 1. Jadi cara menghitung rata-ratanya itu tinggal dikali doang. 2 kali 8 ditambah 3 kali 6, 4 kali 4 ditambah 3 kali 5, ditambah 2 kali 7, dan ditambah 1 kali 9. Per frekuensinya itu ada 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya itu sama dengan 88 dibagi 15. Hasilnya itu 5,87. Jadi nilai rata-ratanya itu 5,87. Oke, bisa di next. Yang keempat, misalkan modal dalam jutaan rupiah dari 40 perusahaan disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut sesuai tabel yang di sini. Jawabannya itu oke, bisa di next. Di tabel distribusi frekuensi berikut itu, modalnya itu modal nilai tengah frekuensi, dan fx-nya itu bisa kita lihat sesuai dengan tabel berikut, yang dimana frekuensi itu menghasilkan 40, dari 4 tambah 5 tambah 8 tambah 12 tambah 5 tambah 4 dan tambah 2, hasil 40, dan fx-nya itu hasil perkalian dari 116 dikali 4, 464, dan seterusnya seperti itu. Kemudian dijumlah semua fx-nya mendapatkan hasil 5.621. Oke, bisa di next. Dan untuk soal selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mauludi Melani. Baik, terima kasih kepada Putra Adinda Larasati. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 5, yaitu tentukan rata-rata ukur data modal 40 perusahaan pada soal nomor 4. Nah, di sini jawabannya adalah rata-rata ukur dari kelompok data X1, X2, X3 sampai Xn didefinisikan G sama dengan N akar X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Untuk nilai data yang besar, maka nilai rata-rata ukur dapat dihitung dengan A, yaitu untuk data tidak berkelompok sama dengan G, atau artinya antilog, yaitu sigma log X per N,
Kemudian yang B yaitu untuk data berkelompok, ganti log sigma F log X per sigma F, maka dapat menyelesaikan soal ini kita harus mencari nilai dari log X dan sigma F log X terlebih dahulu. Nah, ini ada tabel yang tadi pada soal nomor 4. Next. Soal nomor 6, yaitu tentukan rata-rata harmonis data modal 40 perusahaan pada soal nomor 4. Rata-rata harmonis dapat dicari dengan rumus RH sama dengan N per 2 dikali 1 per X, yaitu untuk data tidak berkelompok. Kemudian ada RH per sigma F per sigma dikali F per H, yaitu untuk data berkelompok. Maka untuk menyelesaikan soal ini, dapat dipakai rumus kedua. Nah, di sini ada tabel modal, nilai tengah, F, dan F per X. Nah, F per X ini didapatkan hasil 0,288. Dan RH yaitu sigma F per sigma dikali F per X sama dengan 40 dari hasil frekuensi dibagi Fx yaitu 0,288 sama dengan 138,889 atau 138,889 dikali 1 juta, yaitu 138.889.000 rupiah. Next. Kemudian ada soal nomor 7, tentukan median dari data upah 8 karyawan dalam ribuan rupiah berikut ini, yaitu 20, 80, 75, 60, 50, 85, 45, dan 90. Urutkan data dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil yaitu 20, 45, 50, 60, 75, 80, 85, dan 90. Dalam data tersebut, mediannya adalah nilai keempat dan nilai kelima, yaitu 1 per 2 ditambah 60 ditambah 75 yaitu 67,5 atau 67,5 dikali 1000 yaitu 67.500. Jadi median datanya adalah 67,5 atau 67.500 rupiah. Next. Tentukan median data modal 40 perusahaan pada soal nomor 4. Nah, di sini ada jawabannya. Untuk data berkelompok, median dinyatakan median IO sama ditambah C dikali N per 2 min F dibagi F. Keterangannya adalah IO adalah batas bawah kelas median, C-nya yaitu lebar kelas, N yaitu banyak kelas, F yaitu jumlah frekuensi semua kelas sebelum median, dan F lainnya yaitu frekuensi kelas median. Di sini ada modal, rentang modal, dan rentang frekuensi. Next. Nah, kelas interval median di antara nilai ke N, yaitu nilai ke min N per 2, sama dengan nilai ke 40 per 2, yaitu nilai pada kelas interval 139 sampai 147. Sehingga didapatkan LO sama dengan 138,5, F yaitu 12, dan frekuensi yaitu 4 tambah 5 tambah 8 yaitu 17, dan C-nya yaitu 147,5 sampai 138 dikurangi 138,5 yaitu 9. Dan didapatkan hasil bahwa median data dalam 40 perusahaan adalah 140,75 atau 140.750 rupiah. Next. Dan soal selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Rifki Fajar. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 9. Soalnya yaitu tentukan modus data modal 40 perusahaan pada contoh soal yang keempat. Jawab. Modus data berkelompok dinyatakan dengan modus sama dengan LO ditambah C dikali dengan B1 per B1 ditambah B2 ditampilkan modal dan frekuensinya pada tabel. Keterangannya B1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum modus. B2 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus.
Sehingga LO sama dengan 138,5, C sama dengan 9, B1 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4, B2 sama dengan 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Modalnya, modusnya yaitu LO ditambah C dikali dengan B1 per B1 ditambah B2 sama dengan 138,5 ditambah 9 dikali dengan 4 per 4 ditambah 7 sama dengan 138,5 ditambah 3,27 sama dengan 141,77 atau 141,77 dikali 1 juta sama dengan 141 juta 770.000. Jadi nilai modus data modal 40 perusahaan adalah 141,77 atau 141.770.000. Selanjutnya nomor 10 yaitu tentukan kuartil Q1, Q2, dan Q3 dari data upah bulanan 13 karyawan dalam Rp1.000 serta desil D3 dan D7 dari data berikut: 40, 30, 50, 60, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, dan 100. Jawab. Urutkan datanya dari 30 sampai 100, yaitu didapatkan Q1 sama dengan nilai ke I dikali dengan N plus 1 dibagi 4, di mana N sama dengan 13, maka kuartil Q1, Q2, dan Q3-nya adalah Q1 sama dengan nilai ke 1 dikali 13 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan nilai ke 14 per 4 sama dengan nilai ke setengah. Antara nilai ke-3 dan nilai ke-4 sama dengan ke-3 ditambah setengah, 3 ditambah setengah, nilai ke-4 sampai dengan nilai ke-3 dikurangi nilai ke-3. Oke, selanjutnya. Sama dengan 40 ditambah setengah dikali 45 dikurangi 40 sama dengan 42,5. Q2-nya sama dengan nilai ke-3 dikali dengan 13 plus 1 dibagi 4 sama dengan nilai 28 per 4 sama dengan nilai ke-7 sama dengan 60. Q3 sama dengan nilai ke-3 dikali dengan 13 ditambah 1 per 4 sama dengan nilai ke-42 per 4 sama dengan nilai ke-10,5. Jadi didapatkan 82,5 Q3-nya. Oke, selanjutnya ada D1 sama dengan nilai yang ke-1 dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 10. D3-nya sama dengan nilai ke-3, 13 ditambah 1 per 10 sama dengan nilai ke-42 per 10 sama dengan nilai ke-4,5. Sama dengan nilai ke-4 ditambah 1 per 5 dikali nilai ke-5 dikurangi nilai ke-4. 45 ditambah 1 per 5 dikali 50 dikurangi 45 sama dengan 46. D4 sama dengan nilai ke-7 dikali 13 ditambah 1 per 10 sama dengan nilai ke-98 per 10. Nilai ke-9 sama dengan 8 ditambah 8 per 10 dikali dengan nilai ke-10 dikurangi nilai ke-9 sama dengan 70 tambah 8 per 10 dikali 80 dikurangi 70 sama dengan 78. Oke, selanjutnya soal ke-11 tentukan nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3 serta desil D3, D7 dari data modal 40 perusahaan pada soal 4. Diketahui kelas nilai tengah dan frekuensinya sebagai berikut. Q1 membagi data menjadi 25% ke bawah dan 75% ke atas. Q2 membagi data menjadi 50% ke bawah dan 50% ke atas. Q3 membagi data menjadi 75% ke bawah dan 25% ke atas. Karena N sama dengan 40, maka Q1 pada kelas 130 sampai dengan 138, Q2 pada kelas 139 sampai dengan 147, dan Q3 pada kelas 148 sampai dengan 156. Q1 yaitu sama dengan LO ditambah C, QI sama dengan LO tambah C, LN per 4 sama dengan dikurang F dibagi F. Oke, selanjutnya nomor 12 yaitu data upah dalam dolar 65 karyawan perusahaan A disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Diketahui X dan F-nya sebagai tabel berikut. Oke, selanjutnya nilai rata-rata sama dengan delta sigma Fx dibagi sigma F sama dengan 8 dikali 255 ditambah 10 kali 265 ditambah 16 kali 275 ditambah 14 kali 285 ditambah 10 kali 295 ditambah 5 dikali 315 ditambah 2 kali 315 dibagi dengan 65. Hasilnya 280,538.
Oke, selanjutnya ada median sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2. Data ke N, data ke 65 ditambah 1 per 2 yaitu hasilnya 275 data ke 33. Modusnya yaitu 275,00. Jadi data upah dalam dolar 65 karyawan perusahaan memiliki nilai rata-rata 280,538. Mediannya yaitu 275,00 dan modusnya yaitu 275,00. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya nomor 13, upah per jam dari 5 karyawan dari sebuah kantor adalah sebesar Rp45.000, Rp59.600, Rp52.800, Rp112.000, dan Rp57.500. Tentukan A. median, B. nilai rata-rata hitung, C. mana yang lebih baik, rata-rata hitung atau median. Next. Jawabannya itu upah per jam dan 5 karyawan dari sebuah kantor adalah Rp45.000, Rp59.600, Rp52.000, Rp112.000, Rp57.500. Tentukanlah A. median, Rp45.000, Rp52.800, Rp57.500, Rp59.600, Rp112.000. Maka mediannya yaitu Rp57.500. Rata-rata hitung Rp45.000 tambah Rp52.800 tambah Rp57.500 tambah Rp59.600 tambah Rp112.000 per 5. Yang hasilnya itu adalah Rp65.380. Yang C, mana yang lebih baik, rata-rata hitung atau median? Median Rp57.500 lebih baik median karena sebagai ukuran senilai data ini daripada rata-rata hitung Rp65.380. Selama 1 tahun, perbandingan harga susu tiap per liter dengan harga roti tiap bungkus adalah 3,0. Sedangkan selama 1 tahun berikutnya, perbandingan itu adalah 2,0. Tentukanlah rata-rata hitung dari perbandingan harga tersebut selama periode 2 tahun. B. Tentukanlah rata-rata hitung dari perbandingan harga roti terhadap harga susu selama periode 2 tahun tersebut. C. Tentukanlah rata-rata harmonis dari perbandingan harga tersebut. Berikan penjelasan. Tentukanlah rata-rata ukur dari perbandingan harga tersebut. Berikan penjelasan. Next. Jawabannya itu total perbandingan harga selama 2 tahun 3,0 plus 2,0 sama dengan 5,0. Rata-rata hitung sama dengan total perbandingan harga per jumlah tahun sama dengan 5,0 per 2. Yang hasilnya itu adalah 2,5. Yang B, perbandingan harga roti terhadap susu pada tahun pertama sama dengan 1/3,0 yang hasilnya itu 0,33. Perbandingan harga roti terhadap 1 pada tahun kedua sama dengan 1/2,0 yang hasilnya adalah 0,5. Rata-rata hitung sama dengan 0,33 plus 0,5 per jumlah tahun, yang dimana itu adalah 0,83 per 2 yang hasilnya 0,45. Yang C, untuk mencari rata-rata harmonis, kita menjumlahkan pembalik perbandingan harga selama 2 tahun dan membaginya dengan jumlah perbandingan. Rata-rata harmonis sama dengan jumlah pembalik perbandingan per jumlah perbandingan. Sama dengan 0,33 ditambah 0,5 per 2, yang dihasilnya itu 0,415. D, untuk mencari rata-rata ukur, kalikan kedua perbandingan harga dan mengambil akar kuadratnya. Rata-rata ukur akar 3,0 kali 2,0 sama dengan akar 6,0 yang hasilnya itu 1,45. Next. Soal nomor 15, selama 4 tahun beruntun seorang pemilik rumah membeli minyak untuk
kompornya masing-masing dengan biaya 0,80, 0,90, 1,05, 1,25 dolar per galon. Berapa rata-rata biaya minyak selama periode 4 tahun yang dikeluarkan oleh orang tersebut? Jawabannya itu total biaya minyak selama 4 tahun 0,80, 0,90, 1,05, 1,25, yang dimana hasil itu adalah 3,00. Rata-rata biaya minyak sama dengan total biaya per jumlah tahun, yaitu 3,00 per 4 sama dengan 0,75. Next. Soal nomor 16, seorang berpergian dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam dan kembali dari kota B ke kota A dengan kecepatan 50 km per jam. Bila orang tersebut menempuh jalan yang sama, tentukanlah kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan orang tersebut. Jawabannya menggantikan nilai kecepatan dengan rata-rata harmonis. Kecepatan rata-rata sama dengan 2/1/60 plus 1/50. Sama dengan 2/5 plus 6/300. Sama dengan 2/11/300. Sama dengan 2 kali 300/11. Yang hasilnya adalah 54,5 km per jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 17 ya. Di sini ada data nilai ujian bahasa Jepang 80 mahasiswa. Nah, di sini ada nilai ujiannya serta frekuensinya. Next. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk mencari rata-rata hitungnya, lalu mediannya, lalu hitung modusnya, lalu hitung kuartil ketiga, terus ada berapa nilai terendah dari 80% nilai tertinggi. Dan yang terakhir, berapa nilai tertinggi dari 70% nilai terendah. Next. Nah, di sini untuk rata-rata hitungnya, di sini ada terlihat ya, X sama dengan 1 kali 35,5 tambah 2 kali 45,5 ditambah 5 kali 55,5 tambah 15 kali 65,5 tambah 25 kali 75,5 tambah 10 kali 85,5 tambah 12 kali 95,5 lalu dibagi dengan 80, yang hasilnya 6.130 per 80, dan hasil akhirnya yaitu 76,625. Lalu yang B ini ada median ya, mediannya yaitu 60,5 tambah 7 kali 80 per 2 kurang 9 per 15, yang hasil akhirnya 74,966. Lalu berikutnya ada modus, yaitu 70,5 ditambah 7 kali 10 per 10 tambah 5, yang hasil akhirnya yaitu 78,1. Nah, ini yang Q3 itu yaitu kuartil ketiga. Itu dihitung dengan cara 70,5 ditambah 7 kali 3/4, 80 min 23 per 25, yang hasilnya 80,86. Lalu yang ini menghitung nilai terendah dari 80% dari nilai tertingginya, yaitu P80 sama dengan 80 kali 80 dibagi 100, yang hasil akhirnya yaitu 64. Lalu yang terakhir ini ada nilai tertinggi dari 70% nilai terendah, yaitu 100 dikurang 70, yang hasilnya 30. Nah, P30 ini jadi 30 kali 80 per 100, yang hasilnya 24. Nah, kemudian P30 ini 70,5 tambah 10 dikali 24 kurangi 23 dibagi 25, yang hasil akhirnya yaitu 70,9. Next. Berikutnya yaitu ada soal nomor 18 ya. Bapak A berpergian pulang pergi dari Bandung ke Jakarta. Waktu pergi, ia menempuh perjalanan dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan pada waktu pulang, ia menempuh perjalanan dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, di sini kita ditanyakan rata-rata kecepatan yang diperolehnya. Nah, di sini ada X sama dengan 60 tambah 100 dibagi 2. Yang hasilnya 160 bagi 2 yaitu 80 km per jam. Next. Nah, lalu ini ada soal nomor 19, yaitu tentukan laju pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia jika pada akhir tahun 1946 dan pada akhir tahun 1956 jumlah penduduk masing-masing sebesar 60 juta dan 78 juta.
Nah, di sini langsung dimasukkan ya, pada tahun 1946 itu ada 60 juta, dan 1956 itu ada 78 juta penduduk. Nah, di sini tinggal dikurangi 78 kurangi 60, hasilnya 18 juta. Lalu pada 1956 dikurangi 1946 yaitu 10 tahun. Jadi untuk X sama dengan 18 dibagi 10 sama dengan 1,8 juta per tahun. Next. Lalu untuk soal nomor berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jogi. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan untuk soal nomor 20. Bila kita mengetahui bahwa PTX mempunyai keuntungan dalam 4 proyek yang dikelolanya adalah sebagai berikut, yaitu 3%, 2%, 4%, 6%. Kemudian ditanyakan berapa rata-rata dari keuntungan keempat proyek tersebut. Maka tulislah rata-rata keuntungan, yaitu sama dengan proyek 1 ditambah proyek 2 tambah proyek 3 dan tambah proyek 4 dibagi jumlah proyeknya. Proyek 1 yaitu 3% tambah 2%, 4% tambah 4% ditambah 6% sama dengan dibagi 4 sama dengan 15% dibagi 4, yaitu hasilnya 3,75% untuk rata-rata keuntungan. Next. Soal nomor 21, diketahui data sebagai berikut, yaitu 8, 3, 5, 10, 2, 8, 5, 12, 10, 8, 7, 12. Kemudian tentukan A yang rentang, kemudian jangkauan antar kuartil, yang C deviasi kuartil, yang D deviasi rata-rata AD, kemudian yang E standar deviasi dan varians S dan P. Next. Berikut, pertama yang A, itu rentangnya itu R sama dengan nilai max dikurang nilai min, yaitu 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kemudian yang B, JK sama dengan Q3 dikurang Q1, yaitu 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kemudian yang C, QD sama dengan JK dibagi 2 sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kemudian Q1 yaitu 2, 3, 5, 7, 8, median setengah pertama. Itu 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian Q2-nya itu 8, 8, 10, 10, 12, 12. Itu sama dengan 10 ditambah 10 dibagi 2, yaitu sama dengan 10. Selanjutnya. Yang D, deviasi rata-rata. Pertama, kita jumlahkan dulu. Itu 8. Kita hitung rata-ratanya itu. Kita hitung rata-rata dulu, yaitu 90 dibagi 12 sama dengan 7,5. Kemudian deviasi rata-ratanya dari frekuensi dikurang nilai rata-ratanya, yaitu 7,5. Kemudian dibagi 12. Hasilnya itu 31 dibagi 12 sama dengan 2,59. Kemudian yang E, ragam variasi. Itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu frekuensi dikurangi nilai rata-ratanya itu 7,5, kemudian dibagi 2. Di pangkat 2, kemudian dibagi 12. Hasilnya 117 dibagi 12 sama dengan 9,75. Kemudian simpangan baku standar deviasi, yaitu S, akar dari S kuadrat. Yang sebelumnya yang dihitung, yaitu akar dari 9,75 sama dengan 3,12. Next. Berikutnya soal nomor 22. Untuk mengetahui besarnya pengeluaran keluarga setiap minggu, maka diadakan suatu penelitian terhadap sampel 25 keluarga. Datanya sebagai berikut. Yang sebelah kiri ada pengeluaran per minggu 30 sampai 39, 40 sampai 49, dan seterusnya sampai 70 sampai 79. Banyaknya keluarga. Kemudian hitunglah rata-rata dan standar deviasi pengeluaran keluarga tersebut per minggu. Next. Ikut tabelnya. Kemudian ada jawabannya itu berupa tabel. Yang pertama, FI dikali XI itu merupakan frekuensi dikali nilai tengahnya. Kemudian ini ada rata-ratanya, yaitu 1322,5 dibagi 25, yaitu sama dengan 52,9. Dan ada rata-ratanya yang di bawah X sama dengan 1322,5 dibagi 25, itu 52,9. Kemudian ada XI dikurang X tanda atas itu dari XI yang ini, yang 34,5, 44,5, kemudian dikurangi X-nya yang rata-ratanya itu 52,9, menghasilkan data berikut.
pada tabel. Kemudian ada nilai variasi ragam, yaitu FI, XI dikurang X pangkat 2 dibagi N, yaitu 3.476 dibagi 25, yaitu 139,4. Dan S pangkat 2-nya sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan akar dari 139,04, itu sama dengan 11,79. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya soal nomor 23. Pada ujian semester yang lalu untuk mata kuliah pengantar literasi digital, Saruto memperoleh nilai 8,4, sedangkan untuk mata kuliah statistik ia memperoleh nilai 90. Di kelas itu terdapat 50 mahasiswa, di mana nilai rata-rata untuk mata kuliah pengantar literasi digital adalah 76 dengan simpangan baku 10. Sedangkan nilai rata-rata untuk mata kuliah statistik adalah 82 dengan simpangan baku 16. Pada mata kuliah mana prestasi Saruto yang lebih baik? Ya, lanjut. Pertama kita cari median, itu ada median data ke-1 dan 84 dan 90. Dengan median genap dengan rumus N per 2 tambah N per 2 per 1 sama dengan 2 per 2 bisa dilihat data kedua. Maka median data kedua adalah 90 mata kuliah statistika. Selanjutnya kita cari nilai rata-ratanya ya. Pengantar literasi digital sama dengan 76, statistik 82, jumlah mahasiswa itu ada 50 ya. Jika Saruto dari kedua mata kuliah tersebut, nilai mata kuliah tersebut itu 84 sama 90. Mencari nilai ragam variasi dengan rumus seperti yang digambar, kita dapat itu 1/2 dikali 260 atau 130, akar 130 yaitu 11,4. Terus mencari ragam variasi statistika dengan rumus berikut, yang didapat nilainya 5,8. Dapat disimpulkan bahwa nilai Saruto aman pada mata kuliah statistika karena pada ragam variasi nilai pengantar literasi digital di bawah nilai statistika itu 84 lebih kecil dari 90. Soal nomor 24. Untuk mengetahui besaran pengeluaran keluarga setiap minggu, maka diadakan suatu penelitian terhadap sampel 25 keluarga. Datanya sebagai berikut. Bisa lihat di pada tabel ada pengeluaran per minggu dan banyaknya keluarga. Nah, tentukan tingkat kemencengan menurut momen matematis dan jelaskan dengan gambar arah kemencengan tersebut. Yang pertama kita buat tabel data sampel, yang kita cari itu ada FI, XI, FIX. Dari data-data tersebut bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya kita mencari modus dengan menggunakan rumus tersebut dengan dapat hasil 41,25. Kuartil 3 dengan menggunakan kuartil atasnya 34 dengan menggunakan rumus tersebut, dan pada mencari median menggunakan rumus tersebut mendapat nilai 49,65. Selanjutnya untuk mencari kuartil bawah dengan rumus berikut dapat nilai 23,16. Untuk ukuran kemencengan kurva dengan rumus momen pada rumus berikut, pada M1 dengan rumus berikut dapat menghasilkan nilai 7,27. Pada M2 dengan rumus berikut mendapat nilai 139,04. S pangkat 2 dengan tersebut dapat 52,85. Dengan Q2 dengan nilai 2,663. Jadi kurva yang terbentuk akan memiliki ekor yang mencong ke kanan. Q2 lebih besar daripada 0. Karena ukuran keruncingan kurva terdapat beberapa jenis. Kurtalis terdiri dari leptokurtaris puncak kurva tinggi, mesokurtis puncak kurva normal, platikurtis puncak kurva rendah. Bisa dilihat pada gambar. Karena A2 lebih besar dari 0, maka menceng ke kanan. Maka dengan rumus momen ukuran keruncingan kurva dengan data kelompok
MR sama dengan 1/n, K elemen sub sama dengan I, F, I dalam kurung X1 min X. Untuk R1 sama dengan momen pertama, R2 sama dengan 2 momen kedua atau kemencengan kurva variasi Q2 lebih besar daripada 0, maka bentuk kurva leptokodis meruncing. Soal nomor 25. Seorang pelatih renang mengumpulkan data mengenai waktu yang ditempuh oleh anak didiknya dalam latihan berenang untuk mempersiapkan anak didiknya dalam mengikuti Olimpiade Beijing 2008. Pelatihan tersebut melakukan observasi selama 21 hari dengan data sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel. Kita akan menghitung rata-rata hitung simpangan baku yang ditempuh oleh pemenang tersebut, serta mencari tingkat keruncingan menurut momen dan jelaskan serta gambar jenis keruncingan yang diperoleh. Bisa kita lihat, kita mencari rata-rata dengan rumus dan akan menghasilkan 3,76. SR dengan rumus berikut akan menghasilkan 1,0334. Kita mencari ragam dengan rumus berikut akan menghasilkan data 8,75. Jawaban bagian B, keruncingan kurtois adalah tingkat kepuncakan dari suatu distribusi, biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Keruncingan dengan momen dalam data berkelompok dapat dicari dengan rumus berikut, sehingga dapat dicari S pangkat 4 sama dengan 3,832. Pangkat 4 yaitu 1.472.9,783. Dicari 1 dan dapat hasil 1/1162895,9. Jadi tingkat keruncingan momen adalah 1,4924. Kemudian untuk menjelaskan jenis keruncingannya, jika 4 lebih besar dari 3, maka bentuk kurva leptokurtis atau meruncing. Jika 4 sama dengan 3, maka kurvanya mesokurtis atau normal. Jika lebih kecil dari 3, maka bentuk kurva platikurtis atau mendatar. Nah, sehingga untuk menentukan jenis keruncingan yang diperoleh perlu digambarkan pada gambar kurva agar semakin yakin. Dapat dilihat pada gambar, berdasarkan hasil tingkat keruncingan momen dengan hasil 1,4924 dan gambar kurva dapat disimpulkan bahwa jenis keruncingannya adalah kurva platikurtis atau mendatar karena kurang dari 3 dan juga hasil dari kurva yang mendatar. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, karena sudah selesai pemaparan materi dari kelompok 1, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.